Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, seluruh jemaat GBI Avia. Selamat tahun baru 2024. Tuhan Yesus beserta kita. Saudara-saudara, kita barusan saja meninggalkan kalender tahun 2023. Dan mulai hari ini kita melangkah masuk kalender baru tahun 2024. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kita, memberi kita kekuatan, memberi kita kemampuan menjalani dan melewati tahun-tahun yang sudah kita lalui bersama-sama. Kita percaya sesuai janji Tuhan, Tuhan tetap menyertai kita. Di Ulangan 31 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah gentar. Oleh karena itu, saudara-saudara, marilah dengan iman yang teguh, dengan penuh sukacita dan pengharapan serta bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memimpin kita semua menjalani tahun baru ini, tahun 2024. Sebagaimana juga janji Tuhan bahwa rancangannya besar dan indah buat kita semua. Tuhan tidak pernah mendatangkan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan selalu penuh dengan damai sejahtera dan masa depan yang indah buat kita semua. Saudara-saudara kami dari seluruh tim gembala GBI Avia nantinya akan memberikan salam dan semangat baru buat kita semua untuk mengawali tahun baru ini dengan pujian kepada Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan menguatkan dan menyatukan kita semua sesuai visi dan misi dari GBI Avia tahun 2024, sehati bermisi. Mari saudara, saya ajak kita tundukkan kepala, kita doa bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami semua, oleh kekuatan, oleh kemurahan, Amen, dan oleh anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, kasih setia Tuhan melimpahi hidup kami, yang menuntun kami berjalan di dalam hidup kami. Dari tahun ke tahun, kemurahan demi kemurahan Tuhan curahkan sehingga kami semua sudah dapat melewati tahun-tahun yang kami jalani. Dan hari ini dengan iman yang teguh, kami percaya di hadapan kami ada pengharapan baru, ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan buat kami boleh jalani, kami boleh nikmati, dan kami boleh terima dari Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengawali tahun baru ini dengan sepenuhnya menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau sendiri, Roh Kudus yang menuntun, menyertai kami semua. Ketika Engkau menyertai kami, maka semua apapun yang kami kerjakan di sepanjang tahun 2024 ini, Tuhan Engkau akan buat berhasil. Amin. Sebentar kami akan memuji Engkau dan juga nanti akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati baik seluruh tim pemuji maupun para hamba-hamba Tuhan, baik yang menyampaikan renungan maupun yang memberikan salam dan kekuatan buat seluruh jemaat. Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Banyak yang
Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Jalan panjang dan berliku telah kita lewati pada tahun 2023. Dan hanya tinggal kenangan. Selamat tinggal tahun 2023. Selamat menyambut tahun baru 2024. Marilah kita rayakan awal yang baru dengan semangat yang baru, cita-cita baru, dan kebahagiaan yang tak terhingga di dalam hati kita. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-19 mengingatkan kita. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Peganglah janji firman Tuhan dalam hidup kita. Dan jalani hari-hari di tahun 2024 dengan beriman penuh kepada Kristus. Dan lihat bagaimana Tuhan berkarya di tahun ini dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sungguh menyadari bahwa hidup kami adalah surat pujian untuk mengagungkan dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kami melihat tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami di tahun 2023. Engkau merajut seluruh kehidupan kami dan kami tahu semuanya untuk kebaikan di dalam hidup kami. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya. Dan kami bersyukur selama tahun 2023 dari awal tahun sampai akhir tahun Tuhan sudah sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkenan dan Tuhan memberkati. Dan sekarang Tuhan kami mau memasuki tahun 2024, semuanya kami percaya karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami mampu menjalani tahun-tahun ini hari demi hari, semua karena janji firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami percaya bahwa tuntunan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu akan menguatkan kami untuk bersama-sama menjalani tahun ini, tahun 2024, di mana rahmat-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu dicurahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom saudaraku terkasih. Di momen istimewa di awal tahun ini, mari kita dengarkan satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Kitab Efesus pasal 2 ayat 10, demikian bunyinya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup
di dalamnya. Saudara, sebenarnya Allah itu sudah mempunyai rancangan, mempunyai goal bagi setiap kita. Kita diciptakan untuk sebuah rancangan itu. Setiap kita sudah dirancang dalam kitab kehidupan tentunya. Nanti yang ingin mendalami ada di Mazmur 139. Tuhan menyiapkan kita mau mengerjakan apa di masa hidup kita ini. Dan saya percaya apa yang digagas oleh Allah itu sebenarnya itulah yang paling cocok buat kita. Yang paling maksimal bagi diri kita ini, saudaraku. Kalau kita mengambil bagian dalam pekerjaan yang sudah dipersiapkan Allah. Saya ulangi katanya ini, dipersiapkan Allah. Artinya Allah sudah prepare kita akan melakukan itu. Nah, sayang sekali ada banyak orang atau mungkin lebih banyak orang yang tidak menyadari, tidak memahami hal ini. Sehingga mungkin dia mengejar melakukan hal-hal yang lain yang tidak seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan bisa jadi juga jauh melenceng atau bahkan kontra dengan apa yang dirancang Tuhan bagi dirinya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pikiran kita ini kan adalah arena pertarungan berbagai pikiran, berbagai gagasan. Bisa itu datang pikiran kita itu karena terpengaruh karena apa yang kita lihat, peluang yang kita lihat, peristiwa yang kita amati. Bisa juga karena mendengar reportnya orang lain, mendengar kabar dari seberang lain tentang opportunity, tentang apa saja, lalu itu memunculkan gagasan di pikiran kita. Atau mungkin juga karena diajak orang, dipengaruhi orang, atau karena pengetahuan kita, dan itu akibatnya kita mungkin terbimbing mengerjakan hal-hal yang mungkin malah jauh dari apa yang dipersiapkan oleh Allah tadi. Nah, di awal tahun ini saya menggemakan supaya kita mari bergumul di hadapan Tuhan supaya apa yang kita kerjakan di dunia ini mendekati atau terkoneksi setidaknya dengan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah supaya apa yang kita kerjakan ini berguna bagi apa yang sudah dirancangkan oleh Allah. Saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu kita hentikan semua gagasan kita, pikiran terbaik kita off-kan rencana-rencana kita, bukan. Yang mungkin saya mau dorong bagi kita semua adalah marilah dengan semua gagasan, pikiran, rancangan, planning yang kita buat, mari kita buat itu terkoneksi dengan pekerjaan yang dirancang Allah. Dan pekerjaan yang dirancang Allah itu adalah misinya Allah, saudaraku. Misinya Allah. Gereja sendiri lahir karena Allah bermisi di dunia ini, mengutus anaknya Yesus Kristus. Dan orang-orang percaya kepada Yesus ini kemudian disebut gereja. Lebih lanjut, gereja ini diutus Tuhan untuk bermisi kembali ke tengah dunia. Maka apa yang dirancang Allah bagi kita dalam hidup kita sepatutnya adalah sesuatu yang berkaitan dengan misi Allah itu. Apa saja profesi kita, apa saja pekerjaan kita, apa saja keahlian kita, apapun yang akan kita kerjakan, sepatutnya itu terkoneksi, tersambung, ada kaitannya dengan misi Allah. Itulah yang kita kehendaki di awal tahun ini. Sebagaimana tadi Bu Gem Suwarni sudah menyampaikan tema kita di tahun 2024. Ayo kita lebih fokus lagi kepada misi ini, saudaraku. Berfokus kepada misi tidak berarti kita harus semuanya menjadi utusan misioner ke luar pulau, ke luar negeri, bukan. Tapi dalam pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini, semuanya itu terkait, terkoneksi, tersambung, related dengan misinya Allah. Itulah maka terpenuhi ayat tadi berkata, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam rancangan Allah. Dan rancangan Allah itu adalah rancangan misi, saudaraku. Kita boleh melakukan banyak hal, tapi sepatutnya semua yang kita kerjakan itu berkaitan, bersambung dengan misi Allah, saudaraku. Dan kalau kita bermisi, Bapak Ibu, saya tambahkan satu hal. Dalam kehidupan kita ini kan kita punya banyak perbedaan gagasan, perbedaan pengalaman, perbedaan sudut pandang, mungkin juga pendapat. Kita mungkin berada pada ada konflik-konflik daripada gagasan. Tetapi yang mempersatukan kita lagi adalah misi itu.
untuk kepentingan misi itu, kita tidak terhalang dengan perbedaan pendapat, kita tidak terhalang dengan perbedaan-perbedaan selera, karena kita satukan, akumulasikan itu untuk misinya Allah, saudaraku. Bagaimana gereja kita menjadi kuat di dalam misi Allah ketika semuanya kita menanggalkan keegoan kita masing-masing dan bersatu demi tujuan misi yang ditaruh Tuhan pada kita tercapai. Demi misi itu kita bersatu, menanggalkan ego kita, melupakan masalah yang pernah ada, mengesampingkan konflik. Maksudnya konflik tak menghalangi kita untuk bekerja sama. Karena apa? Tujuannya mencapai misi itu. Jadi saudaraku, tidak diharapkan kita dalam segala hal A sampai Z sama pandangan kita, tidak. Tapi ketika mencapai tujuan, perbedaan-perbedaan tadi tidak menjadikan kita terhalang atau enggan terlibat dalam misi bersama, saudaraku. Fokus pada misi merupakan turunan daripada misi kita di tahun 2024, dan kita tahu ya, fokus adalah kunci keberhasilan, saudaraku. Semakin kita fokus, semakin kita berhasil. Jadi semakin kita fokus kepada misi, semakin kita mentuntaskan amanat agung. Itulah tujuan kita, dan untuk itulah gereja didirikan oleh Tuhan Yesus, untuk itulah visinya disampaikan, dan untuk itulah perintahnya disampaikan, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Jadi di awal tahun ini saya menggugah hati kita semua. Di awal tahun ini saya ingin mengencourage kita semuanya supaya kita tidak ada yang menjadi penonton di dalam misinya Allah. Semuanya kita terlibat dalam misi, apapun yang menjadi bidang kita, apapun menjadi profesi kita, apapun yang bidang kita kerjakan, kita bersepakat dalam mencapai misi yang ditaruh Tuhan bagi kita bersama. Semoga tahun ini kita menjadi tahun yang lebih gencar lagi bermisi, menghasilkan hasil-hasil yang mempermuliakan nama Tuhan, dan saya percaya gereja yang bermisi, gereja yang disertai dengan kuasa dari Tuhan, kuasa dari sorga, kuasa dari Roh Kudus, karena kuasa itu diberikan dalam kepentingan misi itu juga. Demikian renungan di awal tahun ini, saudaraku. Mari kita jelang tahun 2024 ini sebagai tahun yang penuh dengan harapan, penuh dengan kesempatan yang dibukakan oleh Tuhan, dan kita percaya misi Allah semakin luas melalui kita. Tuhan memberkati kita sepanjang tahun ini. Kami dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Afia Setiabudi, pengurus dan seluruh jemaatnya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya, dan Shalom. Tuhan memberkati kita. Shalom. Kita telah memasuki tahun 2024. Kita telah mendengar firman bahwa kita mempunyai pikiran yang sehati semisi. Kita bersyukur bahwa kita telah meninggalkan tahun 2023 dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Tetapi tahun 2024 akan terjadi hal-hal yang lebih luar biasa, yang akan menguatkan kita semua. Maka itu kita perlu sehati, kita perlu juga punya satu misi. GBI Afia adalah menjadi tempat di mana saudara-saudara akan dikuatkan, saudara-saudara akan dipersatukan. Karena kita punya Tuhan. Tuhan itu adalah gembala kita semua. Di dalam Dia tidak akan kekurangan, karena Tuhan akan memberikan kita semua di padang rumput yang hijau. Tuhan yang membimbing kita semua ke air yang tenang, dan Tuhan yang akan menyegarkan jiwa kita semua. Tuhan yang menuntun kita semua di jalan yang benar, sebab oleh karena namanya Tuhan dipermuliakan, kita dipelihara, kita dijaga. Tuhanlah kekuatan kita. Percayalah, tahun 2024 adalah tahun yang penuh dengan harapan. Dan kita percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Mari kita bersyukur senantiasa di dalam nama Yesus. Amin. Selamat tahun baru. Kita menyambut tahun 2024 ini lebih sukses lagi, lebih bersemangat, bersehati, bermisi untuk menjangkau banyak-banyak jiwa untuk dimenangkan, supaya gereja kita makin berkembang di tahun 2024. Tuhan memberkati.
Shalom, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru 2024. Saudara, Mazmur 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak sia-sia. Hari ini tentu kerinduan setiap kita, walaupun dunia tidak menjadikan sesuatu yang lebih baik, tapi sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita percaya bahwa firman Tuhan menjanjikan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak sia-sia. Berarti apapun yang dunia tawarkan hari ini, tetapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan kita punya pengharapan dan pengharapan kita itu tidak sia-sia. Saudara tetap semangat, tetap andalkan Tuhan, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Sekali lagi, selamat tahun baru 2024, Tuhan Yesus memberkati. Ya, GBI APS Tabat mengucapkan selamat tahun baru tahun 2024. Biar tahun 2024 ini menjadi tahun kebangkitan bagi kita. Karena Yesaya 9 ayat 5 berkata, sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Dengan firman Tuhan akan menghantar kita dalam kebangkitan. Selamat tahun baru 2024 dan selamat mengalami kebangkitan. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya Pastor Andi mewakili jemaat yang ada di GBI APS Setiabudi English Service mengucapkan selamat tahun baru. Rancangan Allah adalah rancangan sukacita, damai sejahtera, penuh pengharapan. Saya yakin dan percaya kalau kita semuanya tetap fokus dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan ini, maka apapun persoalan kita, semuanya bisa kita lalui dengan sukacita, damai sejahtera. Karena itu janji Allah. Mari kita raih janji Allah ini. Kemenangan demi kemenangan menjadi milik kita. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat tahun baru dan jangan takut apapun yang kita dengar memasuki tahun 2024. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menolong kita dan doaku bahwa kita tetap akan diberkati oleh Tuhan dan mari kita akan menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.